Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi dengan program kita bersama Serambi Tahsin yang merupakan kerjasama antara Serambi dengan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan surat Abasa yang pernah kita baca di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan baca ayat 29 sampai ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم. Ya, Syederalun, di ayat yang saya baca tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tadi ada wa zaitunau wa nakhla. Jadi tanwin berjumpa dengan waw. Ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah seperti yang sering kita ulang. Jadi harus dipanjangkan sama dengan panjang dari inna. Jadi kita baca wa zaitunan wa nakhla wa nakhla. Jadi sesuai dengan panjang dari inna. Untuk lebih dalamnya silahkan ditonton video-video sebelumnya, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan secara rinci masalah takaran ataupun kadar dari panjang dari idgham bi gunnah. Kemudian ada juga wa nakhla. Sama juga seperti sebelumnya kita bahas, kha harus kita jelaskan aliran dari nafasnya. Jadi jangan sampai nafasnya tertahan. Karena kha kalau nafasnya tertahan berubah jadi ghain. Jadi wa naghla, bukan wa naghla tapi wa nakhla, wa nakhla. Kemudian di ayat selanjutnya ada wa hadaiqa ghulba. Di sini bagusnya ketika kita baca ghulba, jadi ghu itu barakat dhammah, lam barakat sukun. Jadi supaya huruf lamnya tidak terbaca tebal, jadi ketika kita baca, kita kembalikan mulutnya. Jadi kan yang namanya ketika kita baca dhammah, mulut kita moncongkan. Jadi wu moncongkan. Di lam itu jangan dimoncongkan lagi karena dia udah harakat sukun. Jadi kita baca wul, jadi terasa bahwa lamnya lebih tipis. Wul, wul. Sedangkan kalau ketika kita baca lam, mulutnya masih dimoncongin, suaranya beda. Coba dengar, coba diperhatikan. Ini saya baca pertama, mulutnya kembali ke posisi semula. Dengan yang kedua, saya baca mulut tetap di posisi moncong. Wul, wul. Ya kan, terasa bedanya. Yang kedua itu terasa tebal. Yang pertama itu tipis, terasa tipisnya. Jadi wul. Ini juga yang membedakan antara yang memahami tajwid dengan yang tidak memahami tajwid di sini. Jadi dengan cara ketika dibaca lam dia terasa tipisnya. Jadi dia baca wul, enggak wulba. Jadi harus baca tipis. Karena lam dia dibaca tipis kecuali ketika di lafzul jalalah, ketika kita baca Allah.
dengan syarat sebelumnya berharakat fathah ataupun dhammah. Itu dibaca tebal. Abdullah ataupun Abdallah itu dibaca tebal. Sedangkan di sini karena dia bukan lafzul jalalah, jadi dia baca tipis. Jadi ghulba tetap dibaca tipis. Oke, kemudian di ayat setelahnya ada wali an'amikum. Ini hukum izhar yang pernah kita jelaskan secara rinci di pertemuan sebelumnya. Jangan sampai dipantulkan dan jangan sampai terlalu pendek. Jadi agak dipanjangin. Jadi wali an'amikum. Di sini jadi ada as-sakhah. Jadi ada mad lazim. Jadi apa mad lazim? Mad lazim adalah ketika ada huruf mad berjumpa dengan sukun. Sukunnya apa? Sukunnya adalah sukun asli. Jadi apa yang bedakan antara sukun asli dengan bukan sukun asli? Ataupun namanya istilahnya sukun arid. Itu di mad arid disukun. Jadi ada mad arid disukun, ada mad lazim. Mad lazim sukunnya adalah asli, mad arid adalah sukunnya sukun arid. Sukun asli, sukun yang tidak berubah. Jadi yang dia tetap sukun, mau gimana pun kita baca, mau kita baca wasal ataupun kita baca secara waqaf, dia tetap sukun. Sedangkan sukun arid, dia yang disukunkan. Ya, jadi ada sukun, ada yang disukunkan. Jadi ingat, disukunkan. Jadi awalnya dia bukan sukun. Tapi karena disukunkan, karena kita waqafkan, dia berubah jadi sukun. Sedangkan lazim, sukunnya adalah sukun asli. Di sini di sohh. Ini sukunnya adalah sukun asli. Karena mau gimana pun kita baca dia tetap sukun, tetap kha-nya pertama itu tetap sukun. Karena di sini ada dua huruf. Kha-nya ada dua kha. Karena kha tasydid ada dua. Jadi kha yang sukun, kha yang berharakat. Jadi ketika huruf mad berjumpa dengan kha yang pertama tadi yang sukun, ini namanya mad lazim. Jadi dibaca berapa harakat? Dibaca cuma 6 harakat. Jadi cuma 6 harakat, bukan 5 harakat, bukan 4 harakat. Enggak, dia cuma 6 harakat. Beda dengan mad arid. Mad arid boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Di sini dia cuma 6 harakat. Jadi pastikan ketika kita baca di sini kita panjangkan. Jadi kita baca as-sohh. Jadi kita baca harus 6 harakat. Kemudian dan setelahnya dan terakhir ada yauma yafirru. Jadi ra kalau dia bertasydid itu mudah aja, kapan dia tebal, kapan dia tipis. Kalau dia bertasydid, kalau dia fathah dan dhammah itu tebal. Kalau kasrah dia tipis. Misalnya kalau contohnya fathah misalnya bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ra-nya bertasydid dan dia baca tebal. Jadi enggak pernah kita dengar ada orang baca bismillahirrahman. Enggak. Dia tetap dia baca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dhammah. Kalau dhammah dia juga dibaca tebal. Jadi jangan dibaca yauma yafirru, enggak. Yauma yafirru, tebal. Yauma yafirru, dibaca tebal. Jangan sampai dibaca tipis. Yauma yafirrul mar'u. Yauma yafirru. Jangan yauma yafirru. Jangan awalnya ketika kita baca jangan langsung dimoncongkan. Jangan baca yafirru, enggak. Yafirru. Jadi pertama ro karena dia ada dua ro. Ro pertama itu enggak dibaca, ro pertama itu jangan dimoncongkan, yang kedua baru dimoncongkan. Yauma yafirru. Kalau dia berharakat kasrah itu baru dibaca tipis. Misalnya barli, itu dibaca tipis. Barli. Sedangkan di sini dia dibaca tebal karena dia berharakat dhammah. Oke, saya rasa cuma ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.